Iseng-iseng aja daripada gabut. Perlawas. Ini panjangnya berapa ya? 22 cm. 3,2, tebal 2,5. Empuk banget. Ini ada yang manis, makanan manis. Itu mah yang manis. Ini makan manis ya, manis ya. Manis banget ya. Manis numan apa manis numan? Alftang, Perdelman. Makan yang jumbo, makan yang jumbo. Putih makan popcorn jumbo. Dua 25,3, lebar 3,4, 3,8, lurus, tebalnya tebal 3,5. Bioskop, dan kita nonton bioskop, bioskopnya ada di sana. Apa? Masih belum bisa. Garuda Muda hadir guru, ya alhamdulillah. Orang segini boleh nggak? Aku. Kita stropping dulu, kayaknya ini belum kita kosrek juga sih. Kalau di tisu belum bisa, di kertas HBS tentu sudah bisa, cuman perlu penanganan khusus. Seperti ya, maksudnya bukan penanganan khusus yang khusus super khusus, tidak, tapi perlu dirapikan kehalusannya, mata bilahnya dengan sharpening fine cut. Sharpeningnya ini materialnya dari baja SLD Hitachi. Handle-nya ini kalau nggak salah gale asem ya. Ada cantolan kuningan. Harganya 650. Panjangnya kalau nggak salah 29,5 panjangnya. HRC-nya 63 kalau nggak salah. Cocok dipakai untuk segala jenis pisau dan golok. Sama tuh. Wow, rambutnya bau
Wah. Ini ngulek bawahnya. Kita coba di tisu. Masih belum ya? Masih belum. Bebek Masih berindil. rambutnya itu lecet. Tapi di kertas HVS sudah halus. Rambutmu sok banget sih, Beb. Kok sok banget sih? Nah, aku mau ngisi rambutnya Bebek nih, guys, hari ini. Karena dia itu sudah lama lebih sisir. Sedikit bisa, Enggak kok. tapi belum rata. Kenapa gendut? Nah, Kenapa gendut? caranya berarti ini sudut kemiringannya yang kurang pas saat memainkan stick ini, dan mungkin tekanannya yang kurang. Nah, coba kita arahkan sudut kemiringannya sedikit nge-flat. Perutmu lagi. Perutmu. Bapak Sutikno yang ada di Medan, hadir Ustadz GSN, mantap, alhamdulillah, terima kasih. Nah, seperti ini. Oh gitu. Kamu malu ya? Sedikit nge-flat dari pangkal hingga ujung, dirasakan mana yang kurang rapi. Terus selanjutnya tetap kembali di strobing. Kadang nyetrobingnya itu cukup dorong tarik seperti ini. Terkadang ada perlakuan khusus juga, yang artinya agar cepat menghasilkan ketajaman yang diinginkan dengan cara dorong tarik, dorong dorong. Jadi disilangkan, dorong tarik, dorong dorong, dorong tarik, dorong dorong. Tetap diberi tekanan. Hei, Ini untuk mencapai tingkat slash tisu yang diinginkan, slash tisu yang halus. Masih belum. Nah, kelihatan ya, masih belum, masih berindil. Jadi ada bagian di separuh menuju ke ujung ini mata bilahnya tidak rapi. Jadi ibaratnya kalau di center begini, dia cenderung mata bilah ini menghadap ke arah kanan, seperti itu. Jadi mungkin yang bagian saat mengosek bagian sini, bagian kanan, dia terlalu nyudut. Nah, saat ngosek di bagian kiri kurang atau nge-flat, jadi pas. Nah, ketika sudah pernah diraba tadi seperti ini, otomatis kan bekas sidik jari kita ada nempel di mata bilah atau di permukaan bilah kita. Nah, ini diusahakan sebelum penyimpanan harus dilap. Ini kalau kasat mata kelihatan bekas-bekas sidik jari. Nah, itu dilap. Baik menggunakan tisu ataupun menggunakan lap supaya tidak korosi. Tapi kamu itu Nah, dilap begini. Beb, kamu itu juga Sebenarnya meskipun tidak slash tisu,
di kertas sudah seperti ini sudah cukup dipakai menyembelih hewan kurban atau hewan seperti sapi maupun kambing. Jadi ngetesnya di kertas itu dirasakan begini, ini sudah cukup sebenarnya. Tapi nanti ketika kita bisa menaikkan ketajamannya di tisu, maka sembelihannya akan terasa ringan, akan terasa enteng. Bilah itu seperti berjalan, tidak ngoyo. Jadi meskipun ahli slice tisu, tidak semua bilah itu bisa, karena ukuran ketajaman itu tadi. Nah ini sudah mulai dapat, tinggal merapikan. Ini kan masih berindil. Jadi rahasianya, saya sebelum ngonten agar tidak memakan durasi yang panjang, bilah-bilah ini sudah saya pertajam terlebih dahulu, entah itu dengan cara mensetroping ataupun diasah ulang hingga benar-benar siap untuk ditampilkan. Diberi tekanan ketika mensetroping itu, diberi tekanan supaya bur yang ada di mata bilah ini lekas terkikis dan menghasilkan ketajaman seperti silet. Nah, ini nyendat di sini. Ini sudah kelihatan terasa halus ya. Nah ini separuh ke atas yang belum. Jadi pangkal hingga tengah sudah dapat, tapi separuh, nah ini, nah separuh ke atas ini masih belum rapi. Dari sini menuju ke atas belum rapi. Yang saya pakai ini kulit kuda. Kalau yang ini domba. Saya lebih suka pakai kulit kuda karena cepet banget ngegerusnya. Ketika di stroping begini terasa dia sudut mata bilahnya itu kalau terlalu tidak lurus itu terasa banget, seperti nyendat gitu, seperti kurang rapi. Nah, mungkin masih belum bisa, belum dapat. Nah ini, makanya di kertas ini kuncinya, kertas HVS dari pangkal. Nah nyendat di situ. Kalau diraba, makanya saya melarang mengetes dengan cara diraba ataupun dengan digesekkan di rambut kepala itu, karena kalau microchipping ini kasat mata nggak kelihatan, apalagi cuma diraba dengan jari tangan ini. Sudah pasti ada bekas sidik jari yang bakal jadi karat dan tidak bisa ngecek ketajaman. Ketika microchipping ini kadang-kadang nggak kelihatan, itu perlu dirapikan pelan-pelan, dirasakan, diflatkan, diingat-ingat sudut mana tadi yang ngebalik sudutnya gitu. Arif Syafi'i, Palembang hadir, alhamdulillah. Perdelman, Alftang, pisau yang
materialnya cukup banyak diminati selain per Jeep Willys. Kalau per Delman ini sensasinya tajamnya itu greges banget, tajamnya ngegigit. Sensasinya sih bahasanya gitu, greges. Kalau Jeep Willys itu halus, sensasinya tajam halus. Kalau ini menggigit, mungkin bahasanya kalau Jeep Willys itu ngemut. Ya, hanya istilah-istilah saja. Tapi kalau dari tekstur kekerasan, nyatanya ini sampai beberapa saat tadi dari awal ngonten belum dapat tajamnya. Artinya dibandingkan baja Willys, lebih empuk baja Willys ketimbang per Delman. Makanya kalau sudah dapat tajamnya, dia tajamnya greges. Nah, ukuran segini nih, jadi ukurannya berapa ya? 25,5 dengan lebar hampir 3 cm, 2,8 lempeng. Ini bisa untuk sembelihan sapi gaya Dorik. Kalau kambing sangat-sangat mudah. Ini kalau sapi Dorik atau tarik murni enak banget, apalagi half tang. Oke, kita sampai dapat di ketajaman slice tisu ya. Nah, masih belum dapat di seperempat ujung. Nah, ujung ada, ujung ini dapat yang ujung. Nah, kita pelankan saja, di ujung sudah dapat pangkal tengah. Nah, ini sudah dapat, tapi nah sampai di sini dia ada sendatan, tapi di ujungnya malah dapat. Ini di sebelah sini sekitar 2 sentian. Ini perlu diperhalus lagi. Biasanya kalau saya pengen cepet dapat tajamnya, itu ditekan begini. Jadi kalau kadang-kadang saya melihat sahabat-sahabat GSN yang datang ke sini berlatih itu mensetroping, kadang-kadang saya lihatnya masih belum pas, masih asal-asalan. Itu tidak ditekan, terus sudutnya kurang pas, cuman gini. Ini masih belum ini. Ini lapping namanya, ngelap, belum dapat. Harus diberi tekanan. Ini. Semuanya dari pangkal ujung. Jadi benar-benar nanti dapat ketajamannya. Nah, ini halus. Tisu yang saya pakai merek Nice yang terbaru ya. Nah, ini seperti ini. Kalau dihentakkan set gini sampai lepas itu ya kembangan lah, ini sekedar hiburan. Makanya kalau seneng ngasah itu biasanya nyampah kertas, nyampah tisu itu sudah bisa dipastikan, karena untuk mengetes ketajamannya. Nah, seperti ini. Ini alatnya cuman stick sharpening dengan stropping kulit kuda. Imron Hadi ya, assalamualaikum guru, mau tahu lokasi GSN di mana? Lokasinya ketik aja di Google, Golok Sembeli Nusantara. Nanti lengkap di situ. Kita pernah posting produk GSN, ada Google Map-nya, insya Allah nggak kesasar. Ada di Malang Kota, Jawa Timur. Kita juga memberikan edukasi sembelihan langsung ke RPH.
Jadi kalau datang ke sini beli produk bisa diteskan langsung. Baterainya lowbat ya, tinggal 2% ini kita matikan aja. Terima kasih yang udah nyimak, mudah-mudahan manfaat buat semuanya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.